trigonometri. Jadi teman-teman, pada video pembelajaran kali ini masih tentang materi turunan. Kita coba akan membahas materi tentang aturan rantai, atau biasa juga dalam beberapa literatur disebut dengan dalil rantai. Terus pertanyaannya, kenapa dikatakan rantai seperti itu barangkali ya? Jadi ketika kita berbicara masalah aturan rantai, nantinya erat hubungannya kita akan membahas tentang nanti fungsi komposit atau fungsi bersusun dari dua atau lebih fungsi seperti itu teman-teman ya. Jadi aturan rantai ini sendiri nantinya kita akan gunakan dalam bentuk untuk mencari turunan dalam bentuk pangkat daripada fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Nanti jadi kita akan mencari turunan dari fungsi pangkat dalam bentuk pangkat dari fungsi aljabar dari beberapa suku seperti itu. Langsung saja teman-teman ya. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan fokuskan tentang apa sih teorema. Yang pertama, teorema yang berhubungan dengan aturan rantai maupun aturan rantai bersusun nantinya. Kemudian seperti apa contoh penerapannya dalam soal. Langsung saja teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas tentang teorema turunan fungsi komposisi. Teorema turunan fungsi komposisi ini nantinya kita akan bahas tentang dua fungsi seperti itu ya, dua suku. Pertama, dua suku fungsi yang nantinya kita akan coba cari nanti bagaimana sih turunan fungsi komposisinya dengan menggunakan aturan rantai. Oke, mari coba kita lihat dulu teoremanya teman-teman ya. Misalkan Y sama dengan FU. Kemudian dan U sama dengan GX. Oke. Membentuk fungsi komposisi Y sama dengan F GX gitu. Pertama, kita misalkan ya, ada gitu ya, Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Ini kita misalkan mereka membentuk, ada dua fungsi, Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, membentuk fungsi komposisi Y sama dengan FGX. Seperti itu teman-teman. Sebentar ya, kita cari dulu penghapus. Oke. Dalam fungsi komposisi bisa kita tulis dia bentuknya adalah F bundaran G dari X seperti ini. Oke? Oke. Jika G ini memiliki, jika fungsi G gitu ya, turunan di X dan F memiliki turunan di U sama dengan GX. Oke. Maka Y sama dengan F memiliki turunan di X
Oke, kita lihat ya teoremanya. Misalkan ada Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, mereka membentuk fungsi komposisi. Fungsi komposisinya seperti ini teman-teman ya. Y sama dengan F GX atau F bundaran GX. Nah, jika fungsi G ini sendiri, dia memiliki turunan di X, dan F memiliki turunan di U, U-nya adalah GX, maka sama artinya dengan Y F bundaran GX ini sendiri itu memiliki turunan di X. Dia punya turunan di X nantinya, yang dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana dia bentuknya? Berarti Y aksen, turunannya Y aksen, berarti Y diturunkan terhadap X sama dengan apa ini teman-teman? F aksen F bundaran G aksen X sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Nah, inilah rumus untuk mencari turunan pertama. Ini turunan pertama dari fungsi komposisi untuk Y sama dengan FU dan U sama dengan GX ini bentuknya teman-teman ya. Kemudian dalam notasi Leibniz, yakni dalam notasi Leibniz bisa kita tulis Y aksen ini dalam bentuk, teman-teman biasa kemarin untuk notasi dalam lambang lainnya dalam konsep Leibniz atau dalil Leibniz, dy dx gitu ya, sama dengan Y diturunkan terhadap U dikali U-nya diturunkan terhadap X. Teman-teman, ini ya. Jadi ini sama artinya yang ini tadi. Y diturunkan terhadap X sama artinya dengan Y diturunkan terhadap U. U ini dulu, baru U ini diturunkan terhadap X gitu. U itu diturunkan terhadap X. Atau biasa juga ditulis, kalau mau teman-teman tulis dalam ini dengan dalil Leibniz ya. U diturunkan terhadap Y, kemudian Y diturunkan terhadap U, kemudian U diturunkan terhadap X. Nah, inilah teman-teman teorema yang berhubungan dengan turunan fungsi komposisi ketika kita ingin mencari turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai gitu ya, dengan aturan rantai. Oke, langsung saja teman-teman ya, karena kita papannya terbatas, kita coba hapus. Bagaimana sih contoh soal yang berhubungan dengan teorema turunan fungsi komposisi untuk aturan rantai seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Carilah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan misalnya 5 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 20. Oke, kita coba lihat teman-teman ya contoh soal ini. Kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 5 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 20. Tanpa aturan rantai, tentunya ketika kita ingin mencari turunan pertama dari fungsi ini, maka tentu kita harus mengalihkan
secara bersamaan 5 min 3x pangkat 4 ini dikali secara bersamaan sebanyak 20 faktor gitu ya. Semuanya 20 faktor. Setelah diperoleh faktor bersamanya, maka kita harus turunkan lagi dengan pangkat yang tentunya 4 kali 20 dipangkatkan 80 yang berderajat. Ini nanti kita akan ngomong tentang polinom ya, polinom ya, yang berderajat banyak ini 4 kali 20 sekitar 80 pangkatnya untuk mencari turunan dari fungsi ini. Tetapi dengan aturan rantai teman-teman, dengan aturan rantai yang tadi sudah kita lihat teoremanya, kita tinggal mengaplikasikannya sehingga pengerjaan ini bisa lebih cepat dan lebih mudah gitu ya solusi. Oke, jadi untuk kasus ini tanpa harus kita kalikan dulu 5 min 3x pangkat 4 ini secara bersamaan selama sebanyak 20 kali, kemudian kita cari turunannya dengan aturan rantai kita bisa langsung cari. Maka solusinya akan kita cari, kita tulis lagi teman-teman, akan dicari turunan pertama dari Y sama dengan 5 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 20. Kita akan cari turunan pertama dari Y ini. Dengan aturan rantai ya, yaitu Y aksen sama dengan aturan rantai tadi teman-teman, boleh teman-teman cek kembali tadi untuk termnya. dy dx turunan Y terhadap X ini sama dengan turunan Y terhadap U, nanti kita misalkan, kemudian turunan U diturunkan terhadap X. Jadi untuk mencari turunan pertama dari fungsi Y ini, sama artinya kita cari dengan Y aksennya atau Y terhadap X, yang tadi untuk aturan teoremanya bisa teman-teman cek. Kita harus cari nanti Y ini diturunkan terhadap U dulu, kemudian U-nya ini kita turunkan terhadap X. Berarti berangkat dari mana teman-teman? Berarti sama halnya kita berangkat nanti. Saya tuliskan lagi. Kita berangkat dari soalnya Y sama dengan 5 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 20. Untuk kasus ini kita nanti akan turunkan Y terhadap X, tapi kita perlu permisalan untuk kasus yang ini. Kita misalkan dulu gitu ya. Kita misalkan U sama ini sebagai U gitu ya. Kita misalkan teman-teman, coba teman-teman lihat dulu kembali. Y ini adalah 5 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 20. Ini merupakan bentuk pangkat daripada fungsi aljabar. Maka teman-teman bisa pilih yang dalam kurung ini 5 min 3x pangkat 4 ini sebagai U. Sehingga kita bisa misalkan misalkan U-nya ini adalah 5 min 3x pangkat 4. 5 min 3x pangkat 4 teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga Y ini sama dengan U pangkat 20 begitu. Ya, nggak ada masalah ya. Pertama teman-teman pilih dulu, misalkan dulu supaya bisa dioperasikan. Jadi Y ini adalah U, 5 min 3x ini sebagai U. Kemudian tulis Y sama dengan U pangkat 20. Dengan demikian, ya. Untuk mencari turunannya, maka kita fokuskan kembali ke sini. Yang pertama kita cari nanti Y terhadap U, turunan Y terhadap U.
Untuk kasus ini berarti 20 U 20 dikurang 1. Ini ingat kembali untuk fungsi pangkat. Turunan fungsi pangkat ini sama artinya apa teman-teman? 20 U pangkat 19. Oke, kita bagi papannya dulu ya di sini ya. Oke, selanjutnya bagaimana teman-teman? Kita cari turunan. Sekarang kita akan mencari turunan U terhadap X berarti. U-nya mana? U-nya adalah 5 min 3X pangkat 4 gitu ya. Turunan U terhadap X. Berarti ini 5 min 3X pangkat 4. Atau dalam bentuk lain ditulis X U berarti D. Supaya teman-teman bisa lihat bentuknya ya. Ini sama artinya apa teman-teman? 5 min 3X pangkat 4. Oke ya. Oke. Turunan dari 5 terhadap X, ini berarti 5 dianggap konstanta. Berarti dihitung 0 gitu ya. Kemudian ini bentuknya adalah turunan bentuk pangkat, teman-teman. Turunan bentuk pangkat ini berarti jadi artinya 4 kali 3 X 4 kurang 1 gitu ya. Berarti ini min 12 X pangkat 3. Nah, dari sini teman-teman, kita sudah dapat nilai dari turunan Y terhadap U dan turunan U terhadap X. Sehingga kita tinggal substitusikan untuk DY atau untuk mencari nilai turunan pertamanya. Oke? Sehingga tinggal kita substitusikan mencari turunan pertamanya. Kita cuma hapus ya yang atas ya. Oke, kita coba tuliskan kembali berarti oleh karena kita lanjut ya teman-teman, ini kelanjutannya. Oleh karena itu, gitu ya. Y aksen sama dengan DY dx sama dengan DY diturunkan terhadap U dan U diturunkan terhadap X. Tinggal kita ganti. Yang ini nilainya berapa tadi teman-teman? 20 U pangkat 19 dikali U terhadap X ini dapat yang ini min 12 X pangkat 3. Oke teman-teman, 12 X pangkat 3. Sekarang tinggal kita ganti. U nya dikembalikan ini 5 min 3X pangkat 4. Berarti 20 dikali 5 min 3X pangkat 4 dipangkatkan 19 dikali min 12X 3. Ini bisa kita geser ke depan. Oke, bisa kita geser ke depan ya teman-teman. Ntar kita hapus dulu yang ini. Oke, ini juga kita hapus. Kita sudah dapat yang atas. Oke, sama ini artinya kita tinggal geser ini, pindahin ke sini ya. Berarti 20 dikali min 12X pangkat 3 dikali 5 min 3X pangkat 4 dipangkatkan 19. Ini tinggal kali biasa aja teman-teman. Teman-teman tinggal kali gitu ya. Ini tinggal teman-teman kali. Berarti min 240 gitu ya. X pangkat 3. Yang ini tetap 5 min 3X pangkat 4 dipangkatkan dengan 19. Oke, jadi apa artinya? Jadi turunan pertama dari Y sama dengan tadi fungsinya teman-teman 5 min 3X pangkat 4 dipangkatkan 20, yaitu Y diperoleh gitu ya. Diperoleh yaitu Y aksen sama dengan min 240 X pangkat 3
kemudian 5 min 3x pangkat 4 dipangkatkan 20. Nah, kira-kira inilah teman-teman contoh penerapannya ketika kita ingin mencari turunan dari fungsi komposisi. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih teorema aturan rantai untuk mencari turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai itu sendiri. Hari ini pada kelanjutan video ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih aturan rantai bersusun. Kalau yang sebelumnya itu hanya tentang dua fungsi, ini dua atau lebih fungsi. Aturan rantai bersusun ini untuk mencari turunan dua, bisa tiga atau lebih fungsi seperti itu. Nah, oleh karenanya coba kita lihat bagaimana sih teorema untuk aturan rantai bersusun, gitu ya teman-teman. Kita misalkan sama dengan aturan rantai untuk fungsi komposisi yang dua fungsi tadi, misalkan Y sama dengan FU, kemudian U ini sama dengan G V gitu ya, dan V sama dengan HX gitu, membentuk fungsi komposisi Y sama dengan F G H X gitu ya. Nah, atau bisa kita tulis F bundaran G bundaran H X gitu. Oke, kita misalkan teman-teman ada Y, ini fungsinya FU, U-nya GV, dan V-nya ini adalah HX. Berarti ada tiga fungsi, ada tiga nanti fungsi untuk aturan rantai bersusun ini, membentuk fungsi komposisi Y sama dengan F G HX atau F bundaran G bundaran H dari fungsi X. Nah, oke. Jika H memiliki ini memiliki turunan di X. Jadi H ini dia punya turunan di X, kemudian G ini memiliki turunan di V. V-nya ini adalah sama dengan HX. Oke. Dan Y memiliki turunan, Y ini memiliki turunan di dan F ini maksudnya memiliki turunan di U sama dengan apa dia? G H X gitu ya. Oke. Kalau H memiliki turunan di X, kemudian G memiliki turunan di V sama dengan HX, dan F itu sendiri memiliki turunan di U gitu ya, U sama dengan HX, maka sama dengan teorema sebelumnya, maka Y gitu ya, maka Y sama atau F bundaran G bundaran H X itu sendiri, yang ini teman-teman, apa artinya? Memiliki turunan di mana? Di X. Ini sama kayak kasus ini. Kalau H X, maka dia H ini punya turunan di X,
F bundaran G bundaran H X, otomatis dia juga punya turunan di X. Itu teoremnya. Yang dirumuskan gimana turunannya? Dirumuskan teman-teman. Y aksen. Nah, untuk mencari turunan dari Y ini nanti, Y aksen sama dengan, atau dalam notasi Leibniz ditulis dy dx sama dengan turunan Y terhadap apa? U ini. Kemudian nanti kita cari turunan U terhadap V. Oke. Dan turunan V terhadap X. Itu yang kita cari teman-teman ya. Maka untuk mencari turunan pertama dari fungsi komposisi dengan 3 fungsi seperti ini, maka kita cari dulu nanti turunan U-nya ini ada 3 permisalan, yaitu Y-nya ini sama dengan FU, U-nya ini sama dengan GV, dan V itu sendiri fungsi yang terakhir ini sama dengan HX, seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini teorema yang berhubungan dengan aturan rantai. Kalau sebelumnya tuh saya ingatkan lagi, atau ingatkan kembali teman-teman, dia berhubungan dengan hanya 2 fungsi. Kalau ini 2, bisa 3, atau bisa lebih fungsi, pada dasarnya sama. Ini untuk kasus 3 fungsi, seperti itu teman-teman. Kita hapus ya, kita masuk ke contoh soal untuk rantai bersusun. Oke, kita coba masuk ke contoh soal teman-teman. Seperti apa sih contoh soal untuk aturan rantai bersusun, seperti itu ya. Contoh soal gitu ya. Sama, kita disuruh misalkan carilah turunan pertama dari fungsi misalnya Y sama dengan 1/4 sin kodrat. Nah, ini kita coba aplikasi tentang sin kodrat X kodrat plus 6. Oke, untuk cari turunan ini kita akan coba mengaplikasikan aturan rantai bersusun, sehingga bisa kita tulis teman-teman solusinya. Oke ya, akan dicari, kita tuliskan dulu, akan dicari turunan pertama gitu ya. Pertama dari Y sama dengan 1/4 sin kodrat X kodrat plus 6. Kita akan cari nanti, coba untuk kasus ini turunan pertama ini dengan aturan rantai bersusun gitu ya, atau bersusun, yaitu Y aksen sama dengan dy dx. Berarti tadi seperti teorema tadi, berarti Y ini diturunkan terhadap U diturunkan terhadap V, dan V nanti kita akan turunkan terhadap X. Berarti at least kita harus mencari turunan U terhadap turunan Y terhadap U, turunan U terhadap V, dan turunan V terhadap X. Ada 3 ya. Oke, maka untuk mendapatkan turunan ini ya, kita berangkat dulu untuk mencari turunan Y terhadap U, U terhadap V, dan V terhadap X. Kita berangkat dari Y sama dengan, atau soalnya, fungsi awalnya Y sama dengan 1/4 sin kodrat X kodrat plus 6. Oke. Dalam kasus ini teman-teman, maka yang paling mudah lah kita cari dulu yang mana yang akan kita jadikan misalkan U, yang mana yang akan kita misalkan jadi V. Yang kita lihat di sini ada beberapa suku. Yang pertama ada konsep sin, dan ini ada konsep X kodrat
plus 6. Maka yang pertama kita pilih dulu x kuadrat plus 6 ini sebagai V, gitu ya. Sebagai V. Sedangkan sin kuadrat ini ya, sampai sini kita misalkan nanti sebagai U. Nah, maka kasus ini teman-teman, kita bisa misalkan U-nya ini adalah sin V, gitu ya. U-nya ini sebagai sin V. Kasus ini ya, kita bisa misalkan U-nya ini sebagai sin V, dan V-nya ini adalah x kuadrat plus 6. Oke teman-teman, coba dilihat dulu. Kita misalkan untuk kasus ini x kuadrat plus 6 ini sebagai V. Kenapa sebagai V? Karena dia ini memiliki, karena V nanti ya kita akan turunkan terhadap X, maka di sini memuat variabel X. Bisa teman-teman cek ya. Nah, ini saya pakai tinta hitam aja. Ini memuat variabel X. Maka kita bisa misalkan untuk suku ini X kuadrat, fungsi ini X kuadrat plus 6 ini sebagai fungsi yang mewakili V, Vx-nya gitu ya. Kemudian untuk kasus untuk U-nya sendiri ya, kita tinggal misalkan dari sin V ini sendiri ya, sin V. Oke, kita lanjut di sini sehingga teman-teman kita bisa tulis kembali Y ini sama dengan seperempat U kuadrat gitu ya. Nah, Y-nya kenapa seperempat U kuadrat? Ya, U-nya kan sin V, sedangkan fungsi awalnya Y sama dengan seperempat sin kuadrat, berarti U kuadrat di sini. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita sudah punya U, kita sudah punya U dalam bentuk sin V, dalam variabelnya adalah V. V ini variabel utamanya juga X, dan Y ini adalah variabel utamanya fungsinya fungsi terhadap U. Kalau ini terhadap V, terhadap X, sudah ada semua, maka tinggal kita lanjutkan teman-teman. Dengan demikian kita akan cari nanti seperti apa sih turunan Y terhadap U. Nah, sehingga dengan demikian gitu ya, kita bisa tulis dengan demikian gitu ya. Turunan Y terhadap U, kenapa perlu kita cari ya? Supaya kita bisa dapat nanti turunan pertama dari aksen dengan aturan rantai bersusun. Turunan Y terhadap U berarti yang ini teman-teman. Ini berarti kita bisa pakai untuk turunan fungsi pangkat berarti ya. Ini semaknya dengan 2 atau seperempat dikali 2 U pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Semaknya dengan apa teman-teman? 2 per 4 tinggal dikali U pangkat 1, atau semaknya dengan sama-sama dibagi 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 berarti U setengah U gitu ya. Oke. Kemudian untuk turunan U terhadap V, berarti kita tinggal fokuskan di sini teman-teman. Nah, ini U terhadap V. U-nya sendiri adalah sin V, berarti turunan dari sin V, berarti cos V. Nah, boleh dilihat lagi di video pembelajaran tentang turunan fungsi trigonometri. Kemudian turunan V terhadap X. Kemana kita fokus ya? Tinggal kita fokus V-nya adalah X kuadrat plus 6. Berarti sama artinya dengan 2X. Karena diturunkan terhadap X, 2 dikurang 1 plus 6-nya ketika diturunkan terhadap X dianggap konstanta, berarti 0 teman-teman. Sama dengan 2X saja, seperti itu. Nah, kita sudah dapat nilai dari turunan Y terhadap U. Turunan U terhadap
V juga sudah kita dapat, dan turunan V terhadap X. Tinggal kita substitusikan ke aturan rantai bersusun yang ini, gitu ya. Oke, kita coba hapus dulu ya, supaya kita lanjutkan materinya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, kita lanjutkan. Tinggal kita substitusikan teman-teman nilai dari masing-masing turunan Y terhadap U, turunan U terhadap V, dan turunan V terhadap X. Oke. Ya. Oke, oleh karena itu kita bisa tulis Y aksen atau turunan pertama dari fungsi komposisi yang kita cari sama dengan DY turunan Y terhadap X, atau turunan Y ketika kita buat aturan rantainya, maka kita berantai dari turunan Y terhadap U, turunan U terhadap V, dan turunan V terhadap X, seperti itu. Turunan V terhadap X. Oke. Tinggal kita ganti. Kita sudah dapat turunan Y terhadap U. Berapa nilainya? Yang ini teman-teman. Setengah U, gitu ya. Berarti kita tinggal tulis setengah U. Kemudian turunan U terhadap V, berarti ini cos V. Oke. Turunan V terhadap X kita dapat 2X. Oke. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman lanjutkan gitu ya. Ini lanjutkan setengah U. Tadi kita pada bagian sebelumnya U-nya kita sudah misalkan dengan X kuadrat. U-nya sama dengan apa tadi teman-teman? Sin V. Oke. Kemudian kita tulis ulang dulu cos V, dan ada 2X dikali 2X gitu ya. Setengahnya sekarang kita ganti. V-nya tadi dimisalkan dengan apa? Oh, V-nya dimisalkan dengan X kuadrat plus 6 tadi. Boleh dicek lagi di bagian sebelumnya. Berarti ini sama artinya kita tulis ini saya hapus saja. Oke. Sin dalam kurung X kuadrat plus 6 dikali cos. Kita hapus bagian yang sana teman-teman. Ini sudah kita pakai ya. Oke, cos V. V-nya tadi saya tuliskan ulang ya. Tadi kita sudah misalkan U-nya adalah sin V, sehingga kita masukkan. Kemudian V-nya adalah X kuadrat plus 6. Nah, kita tinggal substitusikan kembali di sini. Maka ini sama dengan X kuadrat plus 6 dikali 2X. Oke. Seperti ini, tinggal kita jabarkan kembali. Tinggal 2X kita coba tempatkan di depan teman-teman. Bentuknya jadi setengah kali 2X sin X kuadrat plus 6 cos X kuadrat plus 6. Oke. Bentuk ini teman-teman, teman-teman boleh cek kembali video tentang apa sih fungsi trigonometri. Ini artinya boleh kita tulis dalam bentuk setengah X 2 dikali 2 sin X kuadrat plus 6 cos X kuadrat plus 6. Oke. Karena di fungsi tentang trigonometri bisa kita buat bahwa dua sin gitu ya, 2
sin x kuadrat plus, atau saya tulis bentuk umumnya. Kalau kita ini anggap ini A, ini juga sama dengan A, ini bisa kita tulis bahwa 2 sin A sama dengan 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Maka ini bisa kita buat dalam bentuk lain sama dengan berarti setengah X. Supaya lebih sederhana kita bisa sederhanakan jadi sin 2 dalam kurung X kuadrat plus 6 teman-teman untuk bentuk ini. Nah, jadi inilah jadi ini merupakan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan, atau kita buat di sini teman-teman kesimpulannya. Jadi kita bisa buat kesimpulannya. Jadi turunan pertama dari Y sama dengan 1/4 sin kuadrat X kuadrat plus 6 adalah Y aksen sama dengan berapa tadi? Setengah gitu ya, X sin 2 X kuadrat plus 6. Nah, inilah teman-teman kira-kira contoh penerapan daripada aturan rantai bersusun. Saya pikir itu teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.